بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sibukkan diri kita ya dengan fokus ya kepada setan-setan tersebut, ya kepada jin-jin tersebut. Tapi kita fokuskan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz, kami sudah sering membaca Al-Qur'an, sering berzikir di rumah, ya akan tapi setan tersebut masih mengganggu kita. Ini adalah merupakan ujian kita. Apakah kita akan tetap ya ataupun kita akan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah yang lainnya. Karena kalau jin-jin, setan-setan yang mereka mengganggu di rumah kita itu tidak akan membuat mudarat bagi tubuh kita. Mereka hanya ya membuat, kalau bahasa kita gertakan, mereka hanya menggertak saja seperti itu. Tapi kalau kita takut, ya maka hati kita ini akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka akan masuk ke dalam tubuh orang yang sangat ketakutan tersebut. Jadi intinya jangan pernah takut kepada syaitan. Kemudian yang kita lanjutkan yang keempat, ya cara untuk mengusir jin dari rumah yang keempat adalah singkirkan patung dan gambar-gambar yang bernyawa. Ini kalau ada patung ataupun gambar di rumah kita, ya gambar-gambar yang bernyawa, ya maka kita turunkan, kita ganti dengan gambar-gambar yang lainnya. Ya misalnya kaligrafi Arab, ya kaligrafi Arab juga dia kita usahakan jangan yang dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya karena ayat Al-Qur'an itu bukan dijadikan untuk pajangan. Ya walaupun di kalangan para ulama sendiri ada khilaf, ya perbedaan pendapat berkaitan dengan kaligrafi yang dari Al-Qur'an. Ya akan tapi ya alangkah lebih bermanfaatnya lagi ya kalau hiasan-hiasan dinding kita ini adalah yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi SAW ataupun mufradat yang dari bahasa Arab, ya sehingga membiasakan diri kita untuk senantiasa belajar ataupun doa-doa harian kita ketika kita doa masuk kamar mandi bagaimana doanya, ataupun doa ketika keluar rumah bagaimana doanya. Ini akan lebih bermanfaat lagi ya dibandingkan dengan gambar-gambar yang bernyawa. Misalnya situ ada foto kita ya menjadi polisi ataupun menjadi presiden, menjadi gubernur gitu, kita pajangkan. Ya, ini yang ada adalah menambah keriaan kita, menambah kita menjadi semakin takabur, semakin sombong. Ketika orang melihat, hebat kamu ya menjadi polisi ya, pengawal presiden ya, ini kan menjadi, kan malah membuat hati kita, diri kita ini menjadi sombong. Ya, ataupun foto wisuda kita, rupanya kamu sudah wisuda ya, mantap juga. Ini malah ada nantinya. Ini adalah membuka celah kita menjadi orang yang semakin sombong. Ya maka ini tidak diperbolehkan. Ya, apalagi kita memajang patung-patung, entah patung manusia ataupun patung gajah ya dan lain sebagainya. Ini tidak usah kita pajang patung-patung ya, karena apa? Malaikat ya tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada patung dan gambar-gambar yang bernyawa. Ya makanya Nabi SAW itu pernah ya tidak malaikat Jibril ini tidak datang ya untuk memberikan wahyu ya. Ketika diteliti ya rupanya di situ ada gambar yang bernyawa. Saya lupa ketika itu gambar apa. Kemudian Nabi tarik gordennya tersebut, kemudian disuruh kepada Aisyah untuk membuat
bantal dari gorden tersebut. Jadi kan kalau sudah buat bantal ya itu gambarnya itu sudah acak-acakan, tidak berbentuk lagi. Tapi kalau memang bantalnya itu buat bantal tapi gambarnya masih gambar manusia, masih gambar makhluk yang bernyawa, masih nampak jelas, ya ini tentunya tetap tidak diperbolehkan ya, karena kalau sarung bantalnya sekarang ini kan cetakannya kan ketika sudah jadi bantal baru digambar. Ini maka tetap tidak diperbolehkan. Ya, situ ada gambar kijang, ya, gambar rusa, gambar ayam. Ini walaupun dia sudah dalam bentuk gambar, ya ini juga ya untuk keluar dari khilaf yang ada, ya bagusnya tidak usah kita cari aja ya, misalnya dari gambar-gambar yang dari pepohonan, gambar-gambar gunung dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa. Ini bisa dilihat ya dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam An-Nasai. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di rumahnya gambar-gambar ya, ataupun di rumahnya ada patung-patung, ya mari ya kita simpan saja. Kalau kita misalnya pernah melakukan foto-foto untuk kenang-kenangan, ya kita simpan foto-foto tersebut, nah di lemari ya, ataupun di laci seperti itu kita simpan, karena tujuannya hanya untuk kenang-kenangan. Tapi kalau sudah dipajangkan itu akan membuka celah untuk kita menjadi sombong. Mungkin kita di awal tidak menjadi, kita tujuannya bukan untuk sombong ya, tapi itu adalah membuka celah kita untuk menjadi orang yang sombong ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya cara mengusir jin dari rumah yang kelima ya adalah dengan melakukan ruqyah yang syar'iyah ya, ruqyah yang syar'iyah. Di sini nanti ada ya beberapa doa yang disebutkan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya, beliau ada menyebutkan sini beberapa doa, kemudian juga ada disebutkan ya beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, kita akan kasih tahu terlebih dahulu berkaitan dengan cara ya untuk membuat ataupun melakukan ruqyah untuk rumah kita. Ya, sini penulis menyebutkan jika memang Anda yakin, ya, kita yakin memang ada jin di dalam rumah kita, maka jin itu bisa dikeluarkan dengan cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, ya, pergilah ke rumah itu dengan ditemani oleh 2 orang kawan dan katakan, ini adalah untuk ya katakan kepada rumah tersebut ya. Kita seru mereka semuanya yang dari bangsa jin tersebut ya, serulah mereka dengan mengatakan, aku meminta kepada kalian ya dengan perjanjian yang diikrarkan oleh Nabi Sulaiman atas kalian, agar sudi kiranya kalian keluar dan meninggalkan rumah kami. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah ya, agar kalian keluar tidak mengganggu siapapun. Ya, ulangi doa ini, ucapan ini, seruan ini ya sebanyak 3 kali. Ya, walaupun ini tidak ada batasannya, mau kita ulangi 5 kali, mau kita ulangi 10 kali itu diperbolehkan. Ya, mau berapa kali kita ulangi, karena memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan mau diulangi berapa kali, itu tidak ada. Ini adalah yang sebagaimana kita sebutkan tadi ya, untuk syarat ruqyah yang syar'iyah. Ya, syaratnya adalah dengan bahasa yang bisa kita pahami. Ini adalah salah satu caranya. Ya, kemudian jika setelah itu Anda masih merasa ada sesuatu di dalam rumah tersebut, jadi setelah kita menyeru, ya dari golongan jin tersebut sepertinya masih ada yang mengganggu, ini masih sering membuat keonaran di rumah kita ini ya. Atau membuat kegaduhan di dapur yang seperti piring pecah dibanting-banting seperti itu ya, piring ya dibanting sampai pecah seperti itu ya, maka bisa ambillah air dalam bejana ataupun dalam timba, dalam ember ya, dekatkan ke mulutnya ya, dekatkan mulut kita ke ember tersebut ya, dan kita baca doa ini adalah Bismillahi
amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtana'un wa bi'izzatillahi allati la turamu wa la tudam wa sultanillahil mani'i nahtajibu wa bi asma'ihil husna kulliha a'idzu minal abalisah wa min syarri syayatin al-insi wal jinni wa min syarri kulli ma'lanin aw masarrin wa min syarri ma yakhruju bil laili wa yukminu bin nahar wa yukminu bil laili wa yakhruju bin nahar wa syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri iblisa wa junudih wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu bima ista'aza bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri iblisa wa junudihi wa min syarri ma yabghi. Ya, kalau kita tidak hafal dengan doa yang disebut ataupun kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini, ya maka kita bisa dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sudah kita dekatkan air tersebut, timba tersebut, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya keluarkanlah mereka semua bangsa jin yang ada dalam rumah ini, ya. Dengan keluar, ataupun kalau mereka tidak mau keluar dari rumah ini, maka hancurkanlah mereka semuanya, ya. Setelah itu ditiupkan ke air tersebut, air yang ada di timba tersebut, kemudian bacalah ya beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ya, di sini penulis menyebutkan dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an surah As-Saffat, ya, ayat 1 sampai 10, ataupun bisa juga dengan menggunakan ayat-ayat yang lain. Ya, kalau saya ya biasa sangat suka menggunakan ya surah Al-Fatihah. Ya, kita ulangi sampai 3 kali. Sebenarnya sering kita sebutkan bahwasanya pengulangan ini bebas, tidak ada batasannya. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Kemudian 3 qul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian setelah selesai semua kita baca, ya, ataupun setiap selesai kita membaca satu surah, ya, misalnya sampai waladhdallin, kita tiupkan, ya, kita tiup ke air tadi yang sudah kita siapkan tadi, kita tiup ke air tersebut. Misalnya kemudian ketika membaca surah-surah yang lainnya juga seperti itu, ya. Ketika sudah habis, ya, di akhir ayat kita tiup air tersebut. Ya, kemudian setelah itu bagilah air itu untuk diletakkan sebagiannya di setiap, ya, sudut-sudut rumah. Maka niscaya jin akan keluar dari rumah Anda dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan, ya, setelah kita membuat air ini tetap kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malah menjadikan air yang kita buat ini adalah menjadi seperti jimat, kita malah bergantung kepada air ini. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, inilah cara yang benar untuk mengusir jin dari dalam rumah Anda. Ya, Anda hanya perlu mengikhlaskan niat, ya, pada saat berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi. Di sini disebutkan, ya, kalimat yang terakhir, berhati-hatilah jangan meninggalkan petunjuk ini, yaitu cara-cara yang disebutkan tadi, dan mencari cara-cara sesat yang ditempuh oleh para tukang sihir dan para dukun. Karena cara mereka itu hanya akan membawa kepada kesengsaraan bagi diri kita dan akan menjadi bencana tentunya bagi keluarga kita. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.